Ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di bumi, tetapi itu tidak berarti tidak ada banyak hal menarik di Antartika. Entah bagaimana, orang terus menemukan penemuan baru yang mengubah pemahaman kita tentang kehidupan di lokasi yang membeku dan tidak ramah ini. Dan beberapa di antaranya baik-baik saja, sedikit aneh dari alien Google Earth ke koloni ikan es. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 penemuan meresahkan di Antartika tidak ada yang bisa menjelaskan. Antartika UFO. Kita sering berbicara tentang kekuatan luar biasa. Google Earth alat sederhana ini telah memungkinkan kita untuk melihat begitu banyak dunia dari ketinggian yang mungkin akan membunuh kita. Jika kita melakukannya secara nyata dan sekarang kita memiliki penemuan baru di Google Earth dan ya apa yang mereka temukan di Antartika mengejutkan seluruh dunia. Klaim telah dibuat oleh beberapa penggemar UFO bahwa mereka telah melihat UFO yang jatuh dan gambar yang diambil oleh Google Earth di Antartika. Pemburu alien percaya bahwa masa tak dikenal ini adalah puing-puing alien, kapal pacu yang jatuh mendarat di benua yang terikat es. Dugaan UFO terlihat di pulau terpencil di selatan Georgia yang dihuni kurang dari 40 orang. Video tersebut memikat pemirsa di seluruh dunia. Tampaknya mereka memposting teori sendiri, sementara beberapa orang percaya bahwa gambar itu memang UFO yang jatuh. Dan yang lain berpendapat bahwa itu hanya batu yang diangkut oleh gletser. Jadi sekali lagi kami kira ini tergantung pada apapun yang ingin kalian percayai. Jika kalian ingin percaya bahwa alien ada, kalian harus melihat lebih dekat pada Georgia Rock yang misterius. Tetapi jika kalian lebih rentan terhadap sains, kami tidak tahu. Jadi perbanyaklah baca buku atau sesuatu ini hanya sebuah batu untuk kalian. Sekelompok ikan. Sering dibicarakan sebagai salah satu iklim yang paling tidak ramah dan brutal di bumi dan itu memang benar. Tetapi itu tidak berarti bahwa tidak banyak hewan yang hidup di luar sana. Mereka hanya benar-benar pandai petak umpet. Pada tahun 2022 sebuah tim peneliti menemukan koloni berkembang biak dari ikan es Nodotenioid di kayu del laut selatan Antartika. Koloni menutupi area yang lebih besar daripada koloni ikan es yang tercatat sebelumnya. Para peneliti memperkirakan bahwa itu termasuk lebih dari 60 juta sarang aktif berukuran sekitar 135 juta pon biomasa. Ilmuwan menemukan sarang ikan es saat mensurvei rak es Vlieger menggunakan perangkat besar yang ditarik di belakang buritan kutub RV dengan kecepatan 0,6 hingga 2,4 mil per jam. Rak ini merekam video dan data batimetri akustik yang memberi para peneliti semua data yang dapat mereka minta dengan sangat jelas. Bahwa ada kehidupan di tempat yang paling tidak ramah dan daerah yang sulit di dunia dan satu-satunya hal yang kalian butuhkan untuk menemukan hewan-hewan. Banyak peralatan mahal untuk menangkap data batimetri akustik apapun yang kami tidak tahu. Kalian mungkin bisa mendapatkan semua yang kalian butuhkan dari Radio Shack. Lubang aneh. Di awal tahun 1970, satelit pertama kali mulai mengambil foto bumi, menyebabkan para peneliti mencari-cari lubang misterius di salah satu es musiman Antartika. Tetapi pada musim panas kesenjangan telah menghilang dan misteri itu tidak terpecahkan sampai saat ini. Jadi izinkan kami mengajukan pertanyaan apa yang terjadi dengan baik, tidak ada yang tahu untuk waktu yang sangat lama. Kemudian pada tahun 2018 selama bulan-bulan musim dingin terdingin di benua itu, sebuah lubang raksasa dan misterius tiba-tiba muncul dalam bongkahan es yang sama. 2 bulan kemudian ukurannya telah tumbuh sebesar 704% sebelum menghilang bersama es musim panas. Dan sekarang setelah beberapa dekade para ilmuwan akhirnya mengidentifikasi sumber lubang misterius di es kutub. Badai tampaknya meninggalkan bekas luka di lautan Arktik dalam bentuk lubang, sementara yang disebut Polenias saat udara hangat dan udara dingin bertabrakan di kutub selatan. Pada bulan September tahun 2017 topan kuat yang dihasilkan mendorong bongkahan es kutub menjauh dari mata badai seperti bor ke air di bawah. Sehingga pada dasarnya, Ibu Alam memutuskan untuk menggunakan cuaca sebagai semacam kekuatan bor menempa lubang di es dan membingungkan dunia dalam prosesnya. Danau Vostok. Kami tidak berpikir kalian harus menjadi ahli suhu untuk mengetahui kehidupan di bagian dunia yang lebih dingin karena itu tidak mudah. Sebenarnya itu sangat mengerikan ketika kalian benar-benar berhenti untuk memikirkannya. Tetapi jangan berpikir itu semua salju dan es. Di sana ada sebuah danau, hanya saja mereka terkubur di bawah semua salju dan es itu. Danau Vostok terletak di kutub dingin selatan di bawah stasiun Vostok Rusia adalah yang terbesar dari hampir 400 danau subglasial yang diketahui. Seperti Vostok tersembunyi di bawah lapisan es Antartika Timur Tengah yaitu sekitar 11.444 kaki di atas permukaan laut rata-rata.
yang berarti Danau Vostok terletak 1.600 kaki di bawah permukaan laut dan 13.100 kaki di bawah lapisan es yang menutupinya. Jadi pada dasarnya itu mungkin salah satu danau dengan posisi terendah di dunia, yang berarti akan menjadi salah satu yang terdingin. Ini adalah cara kami memberitahu kalian untuk tidak pergi berenang di sini. Jadi ya, ini adalah cara kami untuk mengingatkan kalian semua untuk melindungi kesehatan dan hidup kalian. Dan menurut pengalaman kami, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan tetap berada jauh di neraka dari danau sedingin es yang terkubur di bawah beberapa kaki es. Masalah terpecahkan. Fosil berusia 71 juta tahun. Mungkin ini hanya kami yang berbicara sebagai pengisi suara, tetapi gagasan untuk pergi ke Antartika untuk melakukan ekspedisi dingin yang membekukan tidak terdengar menyenangkan. Namun banyak orang menyukainya, sehingga mereka terus melakukannya sampai mereka menemukan penemuan luar biasa seperti ini. Pada tahun 2016 sekelompok ilmuwan internasional dalam sebuah ekspedisi di Antartika menemukan sebuah fosil dinosaurus yang tersisa di salju. Diperkirakan berusia sekitar 71 juta tahun dengan banyak yang berasal dari akhir era dinosaurus. Dan yang lebih menarik lagi, mereka semua tampaknya hidup di laut termasuk fosil bebek awal yang hidup menjelang akhir periode kapur. Bukan penemuan yang buruk untuk kumpulan salju tua yang besar dan tampaknya cukup sulit untuk sampai ke wilayah ekspedisi, tetapi mereka cukup senang ketika mereka berhasil melakukannya. Kalian bayangkan kekecewaan mereka jika mereka sampai di sana dan tidak menemukan apa-apa selain sekelompok popok tua yang kotor. Syukurlah mereka menemukan sesuatu yang sebenarnya bisa mereka tulis tentang kebaikan bagi kalian. Kehidupan di bawah es. Batas lingkungan yang tidak bersahabat, misalnya dingin yang ekstrim atau panas yang ekstrim. Pasti tidak ada makhluk yang dapat bertahan hidup di suhu di bawah nol yang terkubur di bawah beberapa kaki es. Tapi perkiraan kalian salah. Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2021 melaporkan bahwa kehidupan laut secara tak terduga berlimpah di bawah lapisan es Antartika. Sudah lama diketahui bahwa beberapa jenis kehidupan tumbuh subur di habitat lapisan es yang dingin dan gelap terus-menerus, tetapi para peneliti jarang mengumpulkan spesimen dari lokasi terpencil ini. Sampai sekarang, para ilmuwan menggunakan air panas untuk mengebor dua lubang melalui hampir 0,1 mil dari lapisan es ekstrum dekat stasiun wali kota di Laut Wadel Tenggara. Pada tahun 2018 kondisinya sangat dingin sekitar minus 2,2 derajat Celcius atau 35,9 Fahrenheit, tetapi mereka berhasil dalam misi mereka. Keanekaragaman hayati yang dikumpulkan dari situs penelitian mereka sangat mencengangkan, meskipun beberapa mil ke pedalaman analisis lengkap dari spesimen. Ilmuwan mengungkapkan bahwa dasar laut berisi berbagai macam kehidupan laut, sehingga hewan sebenarnya dapat bertahan hidup di lingkungan yang dingin. Kami sama sekali tidak tahu bagaimana. Dan kami tidak tahu mengapa, tetapi ini sekali lagi membuktikan bahwa apapun yang diasumsikan manusia tentang dunia kemungkinan besar salah. Hutan hujan purba. Kalian mungkin berpikir bahwa kami telah menemukan semua hutan hujan yang ada di bumi pada saat ini dan itu akan menjadi asumsi yang cukup dapat dimengerti. Mengingat bahwa kita telah berada di sini selama ribuan tahun, rupanya sekali lagi manusia sama sekali tidak tahu apa-apa. Di bulan Februari tahun 2017 para ilmuwan mengambil sampel inti sedimen dari dasar laut di Laut Amundsen di lepas pantai Antartika Barat. Mereka terkejut menemukan sisa-sisa fosil dari hutan hujan beriklim berawa yang tumbuh subur di Antartika. Sekitar 90 juta tahun yang lalu sampel ini mengandung banyak fosil serbuk sari dan spora dari tanah hutan purba. Pemindaian lebih lanjut mengungkapkan jaringan padat akar tanaman yang membatu di dalam tanah lokasinya mengejutkan 90 juta tahun yang lalu itu 560 mil dari kutub selatan. Namun iklimnya mengejutkan, rata-rata sekitar 54 Fahrenheit atau 12 derajat Celcius setiap tahun. Para ilmuwan menyarankan bahwa kondisi ringan di Antartika sekitar 50 juta tahun yang lalu, mungkin disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi, pada saat tidak ada lapisan es yang signifikan di seluruh benua. Jadi lain kali seseorang memberitahu kalian bahwa tidak akan pernah ada jenis vegetasi apapun yang tumbuh di Antartika. Kalian dapat memberitahu mereka bahwa mereka penuh dengan omong kosong. Tidak hanya itu bisa terjadi, itu memang terjadi. Mereka tentu saja akan mengubah cerita mereka dan berkata baik itu tidak bisa terjadi sekarang. Tetapi kalian tahu dengan perubahan iklim dan segala sesuatu yang mungkin bisa. Pegunungan Gambursev. Meskipun banyak orang menganggap Antartika jauh lebih dari sekedar banyak es dan salju, ada juga pegunungan. Sebenarnya ada seluruh pegunungan yang tidak mendapatkan jumlah perhatian yang didapat orang lain. Jadi mari kita beri sedikit cinta. Pegunungan Gambursev juga disebut pegunungan subglasial. Gambursev adalah sekelompok gunung yang terletak di Antartika Timur.
Gambursev Pegunungan adalah salah satu daerah paling rentang terisolasi di bumi. Itu dinamai oleh ahli geofisika Grigori Agamberzev, yang memimpin ekspedisi Antartika Soviet ketiga pada tahun 1958. Dan menemukannya sebagai bagian dari sekelompok ahli geologi. Tetapi para ilmuwan percaya bahwa mereka pertama kali terbentuk sekitar 1 miliar tahun yang lalu ketika dua lempeng tanah bertabrakan untuk menciptakan superbenua Rodinia. Jaraknya sekitar 750 mil, pegunungan yang diyakini setinggi 8,900 kaki, tetapi itu hanya tebakan karena tertutup oleh lebih dari 2000 kaki es dan salju. Pegunungan Gambursev adalah perkembangan alam yang benar-benar indah dan namun sedikit yang benar-benar diketahui tentang dia. Bahkan para ahli harus bergantung hampir sepenuhnya pada dugaan dan perkiraan. Jadi siapa yang tahu apa yang hidup di dalam pegunungan, entah alien yeti, naga, kita mungkin tidak pernah tahu. Lembah kering McMurdo. Jadi kita sudah membahas bahwa Antartika penuh dengan intrik dan hal-hal tak terduga. Tetapi apakah mungkin ada bagian di mana tidak ada salju apapun, yang logika konvensional katakan sama sekali tidak. Namun di sini kami akan memperkenalkan kalian ke daerah yang sangat kering di Antartika. Lembah kering McMurdo terletak di wilayah Tanah Victoria di Antartika dan hampir seluruhnya bebas salju. Lembah kering tidak pernah melihat hujan selama hampir 2 juta tahun dan kelembapannya yang sangat rendah diturunkan lebih jauh oleh pegunungan di sekitarnya yang mencegah aliran es dari gletser terdekat yang menutupi sekitar 1.500 mil persegi. Wilayah ini adalah salah satu gurun paling ekstrim di dunia. Satu-satunya kehidupan yang diketahui hidup di sini adalah bakteri endolitik terlindung dari udara kering dan interior bebatuan yang relatif lembab. Terdengar seperti kehidupan yang menyenangkan, ini adalah semacam bukti pamungkas bahwa Antartika adalah jauh lebih dari yang kita duga. Bagian dunia yang dingin membekukan. Ini adalah rumah bagi salah satu yang paling brutal di dunia dan gurun kering. Siapa di antara kita yang bisa melihat itu datang dengan baik pada kami, karena kami membaca naskahnya. Gunung es persegi panjang. Setiap kali kalian melihat gunung es di kartun, itu selalu terlihat sama. Itu jenis permata terbalik tak berbentuk hal yang aneh yang begitu umum dalam kartun. Kalian akan berpikir bahwa itu akan menjadi kasus, namun dalam kenyataannya, kita tampaknya salah lagi dan ini agak bosan karena menjadi salah sepanjang waktu. Ilmuwan bisnis NASA Jeremy Harbach telah mensurvei dunia dari atas selama beberapa dekade, tetapi hanya secara kebetulan dia melihat gunung es di Antartika yang tampak sempurna buatan manusia. Pada penerbangan survei di atas semenanjung Antartika, Harbach melihat gunung es dengan sisi persegi dan puncak datar yang menyerupai persegi panjang sempurna lebih dari kejadian alami. Gunung es persegi panjang sempurna ini adalah kristal es yang alami dan tidak biasa pecah di sepanjang garis lurus sehingga gunung es persegi panjang sempurna adalah kejadian alam yang jarang terjadi. Tetapi alami gesekan antara es dan batuan dasar di belahan bumi utara berarti bahwa gunung es yang terbentuk di wilayah tersebut cenderung berbentuk tidak beraturan seperti yang kita bayangkan. Kalian tahu dari semua kartun, jadi untungnya kartun tidak berbohong kepada kita. Itu hanya saja ada beberapa contoh di mana hidup ini sedikit berbeda dan aneh. Kami sangat bersyukur mengetahui bahwa Tons tercinta tidak mengkhianati kami. Nah itu dia beberapa penemuan meresahkan di Antartika, tidak ada yang bisa menjelaskan. Jika kalian terhibur dengan videonya jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.